Ucapan Mahakaya sama sekali tidak sopan, tetapi juga mengungkapkan ide utama agama Buddha, yaitu menyebarkan agama Buddha ke setiap sudut dunia. Di wilayah timur, utara, dan selatan, ada banyak praktisi. Kelihatannya tidak realistis jika agama Buddha menyebar kemana-mana. Ye Chen berkata dengan enteng. Mahagaye berkata sambil tersenyum, ada lebih dari puluhan ribu orang di dunia manusia. Meskipun dikatakan bahwa agama Buddha ada di wilayah barat, agama Buddha tidak ada di wilayah timur, wilayah utara, dan wilayah selatan. Namun, dibandingkan dengan orang-orang di dunia manusia, ketiga wilayah itu hanyalah setetes air di lautan. Makhluk hidup di purdu kita adalah mereka yang tidak memiliki keyakinan. Orang-orang ini bingung di dalam hati mereka. Sang Buddha lah yang memberi mereka petunjuk dan memberi mereka harapan untuk hidup. Kata Mahagaye. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tiba-tiba merasa bahwa, ya, meskipun ada begitu banyak biksu, mereka hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan orang-orang di dunia. Agama Buddha dapat membuat semua orang di wilayah barat percaya pada agama Buddha, yang tidak mungkin dilakukan dalam Taoisme. Selama agama Buddha benar-benar menguasai orang-orang biasa yang belum mempraktikkan Taoisme, maka riak kecil dapat menyatu menjadi gelombang besar. Ye Chen merasa ini terlalu mengerikan. Metode agama Buddha tidak terlalu pintar, tetapi itu adalah hal-hal yang tidak dilakukan oleh Taoisme. Tidak banyak penganut Tao di wilayah timur dan utara, dan banyak dari mereka yang tidak dilahirkan. Bagi orang biasa, berapa banyak aliran Tao yang mereka kenal? Buddha bersifat inklusif dan semua makhluk adalah sama. Semua orang dapat percaya pada agama Buddha. Mereka dapat datang ke kuil Xiaoleyin untuk memuja Buddha. Jika mereka semakin dekat dengan Buddha, mereka secara alami akan hidup di dalam hati mereka. Mahagaye berkata tanpa menyembunyikan, baik agama Buddha maupun Tao dapat membantu semua makhluk, tetapi Tao tidak ada sekarang. Setelah mendengarkan kata-kata Mahagaye, Ye Chen merasa tidak ada yang perlu dikatakannya. Tidak ada yang salah dengan Mahagaye, dan dia tidak punya alasan untuk membantahnya. Dunia ini bukanlah Tao atau Buddha. Pada analisis terakhir, itu milik semua manusia di dunia. Taoisme tidak punya alasan untuk menghentikan umat Buddha keluar dari wilayah barat untuk membangun kuil mereka sendiri dan mempublikasikan ajaran Buddha mereka. Apa yang dilakukan umat Buddha hanya sesuai dengan tujuan keyakinan mereka sendiri. Taoisme tidak bisa melakukannya. Mengapa tidak membiarkan ajaran Buddha melakukannya? Atau apakah hati para penganut Tao itu kosong? Apakah tidak ada kepercayaan? Ye Chen memberi hormat kepada Mahagaye, lalu berbalik dan pergi. Long King Leng Leng Leng, tidak kembali kepada Tuhan, bingung dengan Ye Chen di belakang, bagaimana guru bisa pergi seperti ini? Di antara Xuan Yuan, Xuan Wu dan Yun Fan, Xuan Yuan adalah yang paling bijaksana. Xuan Wu dan Yun Fan hanya memiliki sedikit pengetahuan. Mereka mengikuti Ye Chen tanpa banyak bertanya, jadi mereka langsung turun gunung. Sang Buddha memiliki pemahaman yang baik tentang Dharma, tetapi sangat disayangkan bahwa ia telah mengembangkan Tao. Mahagaye memperhatikan kepergian Ye Chen, menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berjalan ke aula. Kembalilah ke selatan. Setelah turun gunung, Ye Chen berkata tanpa ekspresi. Long King berubah menjadi seekor burung elang naga dan petir yang besar, membawa Ye Chen beberapa orang langsung ke selatan. Wilayah selatan, Tanah Suci Sanxing. Setelah kembali ke Tanah Suci Sanxing, Ye Chen pergi ke pondok jerami di gunung belakang. Ia menghela napas, saya berharap melalui hal seperti itu, aliran Tao akan merenungkannya, jika tidak, seluruh dunia pasti akan melampaui Dharma. Saya kira tidak sesederhana itu, katanya. Pertempuran antara agama Buddha dan Taoisme pasti akan berlangsung lama. Tidak pasti siapa yang akan menang atau siapa yang akan kalah pada akhirnya. Setelah menarik napas panjang, Ye Chen memejamkan matanya dan terus memahami Tao Jing. Tokoh-tokoh penting Buddha telah muncul di wilayah timur dan wilayah utara. Kuil Xiaoleyin telah didirikan di wilayah utara. Secara alami, sebuah kuil akan dibangun di wilayah timur, tetapi sekarang tidak ada kesempatan. Meskipun ada banyak biksu di wilayah timur dan wilayah utara, mereka tidak dapat dibandingkan dengan wilayah selatan. Wilayah selatan adalah tanah suci untuk mempraktikkan Taoisme, dan Taoisme berlimpah. Sangat sulit bagi agama Buddha untuk menyebar di wilayah selatan.
Belum lagi detail Taoisme di wilayah selatan, bahkan 5 tempat suci dan 4 keluarga pasti akan campur tangan. Namun, jika wilayah barat ingin berkembang di mana-mana, wilayah selatan juga secara alami ingin menaklukkan. Jika kita dapat menaklukkan semua wilayah selatan, maka wilayah timur dan wilayah utara secara alami akan menjadi tidak perlu dikatakan lagi. Pada hari ini, seorang biksu berjubah emas datang ke kota abadi. Begitu biksu itu muncul, dia menarik perhatian banyak orang sejenak. Sebelum Ananda muncul, dia dikatakan telah meninggalkan Tao, tetapi sekarang yang lain datang, yang menyebabkan banyak diskusi. Biksu berjubah emas berjalan perlahan di jalan, mendengarkan komentar orang-orang, selalu dengan senyum tipis, dan dengan aura harga diri, dia berjalan sampai ke gerbang paviliun Guanxian, lalu berhenti. Seorang pemuda keluar dari paviliun Guanxian. Pemuda itu mengenakan jubah Tao dan berpakaian seperti seorang Tao kecil. Dia membuat pernyataan kepada biksu berjubah emas dan berkata, "Tuan, kepala paviliun tua telah menunggu lama. Silakan ikut dengan saya." "Terima kasih." Biksu berjubah emas tidak terkejut dengan kemampuan kepala kabinet tua untuk meramalkan nabi, dan dia berkata dengan aura bermartabat. Pendeta Tao muda dengan jubah emas berjalan ke paviliun, dan diameternya tiba di aula resepsi paviliun. Dao Yi, yang sedang menunggangi sapi, datang ke aula resepsi paviliun Guanxian. Dia melihat pendeta jubah emas. Rumput di mulutnya meludah, menyipitkan matanya, dan menepuk punggung sapi dan berkata, "Apa yang dilakukan pendeta di sini?" Sapi tua itu mengangkat dan terus mengunyah hal-hal yang kembali dari perutnya. Tao melirik Lao Niu, "Tidak peduli apa yang Anda katakan, Lao Niu hanya akan mengangkat suara yang benar-benar membosankan." Amitabha. Pada saat ini, telinga Dao Yi membunyikan nama Buddha. Dao menoleh dan menatapnya sambil tersenyum. "Apa yang kamu inginkan?" katanya. Pendeta jubah emas berkata sambil tersenyum, "Sebelum adik laki-laki saya Anan datang ke Xiancheng, dia diperdebatkan oleh seorang pendeta Tao muda yang menunggangi lembu. Hari ini, saya ingin berbicara dengan dermawan. Apakah Anda setuju?" Setelah mendengarkan Tao satu persatu, dia mengerti bahwa biksu berjubah emas itu datang untuk membalas dendam pada Anan. Tao Yi tidak takut dan berkata, "Bicaralah tentang Tao, apapun yang kau inginkan." Biksu berjubah emas berkata sambil tersenyum, "Kali ini, aku berharap dapat mengundang banyak orang terkenal dari daerah selatan untuk berpartisipasi dalam diskusi Taoisme di paviliun Guanxian. Bagaimana menurutmu?" Dao Yi berkata, "Tidak masalah, tetapi hanya jika mereka bersedia mendengarkan." Biksu berjubah emas tersenyum dan memberi hormat. Kemudian dia masuk ke ruang resepsi dan menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu obat apa yang dijual di labu biksu berjubah emas. Dia tidak peduli. Jika dia ingin berbicara tentang Tao, dia akan membicarakannya. Siapa yang takut pada siapa? Tidak seorang pun tahu apa yang dikatakan biksu berjubah emas kepada Master Paviliun tua itu. Master Paviliun tua mengirim orang untuk merilis berita tentang diskusi Taoisme. Untuk sesaat, ada keributan di kota abadi. Berita yang dirilis oleh Paviliun Guanxian adalah bahwa para biksu dari wilayah barat akan berdiskusi dengan banyak orang terkenal, 1 orang untuk 100 orang. Biksu ini sangat sombong sehingga dia ingin berdiskusi dengan 100 biksu terkenal. Dia benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Beberapa orang sangat tidak puas. "Jangan bicara tentang Tao dengan Mingsu, tetapi diskusikan dulu dengan bocah penunggang sapi. Jika kamu menang, kamu akan memenuhi syarat untuk berdiskusi tentang Tao dengan Mingsu." Secara alami, berita itu menyebar dari Xiancheng ke seluruh wilayah selatan. Banyak dari 5 tempat suci dan 4 keluarga marah dan mengancam akan memberi biksu itu pelajaran yang bagus. Hanya 1 hari setelah berita itu dirilis, Paviliun Guanxian telah menerima kiriman dari 50 atau 60 selebriti yang mengatakan bahwa mereka akan menghadiri konferensi Tao. Tanah suci Sanxing, gunung belakang. "Guru," seorang biksu lain datang ke Xiancheng. Dia ingin berbicara dengan 100 orang terkenal. Dia sangat sombong. Long Tong berkata dengan hormat di luar gubuk Ye Chen. Ye Chen membuka matanya dan tidak tampak terkejut. Tampaknya semua ini sudah diduga. Dia berkata pada dirinya sendiri, tidak baik berbicara dengan 100 orang terkenal. Tampaknya ini adalah cara yang baik untuk membuat lubang di wilayah selatan. "Guru, apakah Anda ingin melihatnya?"
Tanya Long Qing. Ye Chen berkata dengan ringan, saya tidak pergi, nanti Anda akan memberitahu saya hasilnya. Long Qing dan Long Tong terkejut bahwa Ye Chen tidak berpartisipasi dalam acara sebesar itu. Bahkan jika tubuh aslinya tidak muncul, mengapa Anda tidak keluar dan melihatnya? Meskipun Long Qing dan Long Tong merasa aneh, mereka tidak banyak bertanya dan pergi dengan tenang. Kota Peri, seberapa hebat biksu yang mau berbincang dengan ratusan biksu terkenal itu? Tahukah kamu, mereka yang bisa disebut selebriti adalah biksu-biksu tua yang memiliki kekuatan dan kualifikasi tinggi. Mereka semua punya pendapat sendiri tentang kultivasi Taoisme. Kalau mereka mau menang melawan 100 biksu terkenal dengan satu mulut, mereka benar-benar tidak tahu kalau dia membanggakannya. Fei Tian Tiger sama sekali tidak optimis. Menurutku tidak baik datang ke sini. Umat Buddha sudah siap untuk bergerak sekarang, dan mereka sudah merambah ke wilayah timur dan utara. Hanya wilayah selatan yang merupakan sepotong besi. Lebih sulit lagi untuk mendirikan agama Buddha di wilayah selatan. Menurutku alasan mengapa biksu ini mau berdiskusi dengan ratusan biksu terkenal adalah karena dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan agama Buddha dan membuat langkah pertamanya di wilayah selatan. Pikiran Xuan Yuan sangat teliti, dan dia akan berhati-hati saat melihat masalah. Apapun tujuan biksu itu, dia tidak akan bisa menang. Kalau dia kalah, dia akan kalah. Kata Yun Fan. Sulit untuk mengatakan bahwa biksu itu datang dengan persiapan. Zhao Tianjian menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang, jangan biarkan ambisi orang lain menghancurkan gengsimu. Kita tidak bisa bersaing dengan satu biksu. Bahkan jika satu orang meludah, itu sudah cukup bagi biksu itu untuk mencuci mukanya. Flying Tiger berkata dengan tidak puas. Sayang sekali kakak seperguruan itu sedang menyendiri dan menolak untuk keluar. Kalau tidak, argumen kakak seperguruan itu akan lebih baik daripada para wanita simpanan yang terkenal itu. Chang Jian tidak punya pilihan selain berkata. Setelah Ye Chen kembali dari kuil Xiaoleyin di wilayah utara, ada yang tidak beres. Xuan Wu mengerutkan kening. Tidak bisakah itu dicuci otaknya oleh para biksu dari wilayah barat? Wajah Yun Fan tampak ketakutan. Fei Tian Tiger melotot ke arah Yun Fan dan berkata, omong kosong apa, Ye Chen baik-baik saja ketika dia memasuki wilayah barat. Bagaimana dia bisa dicuci otaknya sekarang? Ada apa dengan kakak seniorku? Tanya Yun Fan dengan ragu. Xuan Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin itu mengecewakan status quo Daomen. Mendengar perkataan Xuan Yuan, semua orang tercengang. Apa yang mengecewakan dari status quo Daomen? Xuan Yuan menjelaskannya sebentar, dan kemudian semua orang memahaminya. Yun Fan memahaminya sepenuhnya dan berkata, tidak heran saudara seperguruan pergi seperti itu hari itu. Jika sekolah Tao terus seperti ini, itu benar-benar berbahaya. Ini adalah tren yang tidak dapat ditolak. Kita tidak dapat menghentikan umat Buddha untuk menyebarkan agama Buddha, tetapi kita dapat merenungkan diri kita sendiri dan membangun ortodoksi yang lebih stabil. Namun, Taoisme belum menyadari hal ini. Xuan Yuan menghela nafas. Ada keheningan. Biksu berjubah emas ingin berdebat tentang 100 biksu terkenal. Paviliun Guanxian telah menerima jabatan 100 biksu terkenal dalam 2 hari. Mereka semua akan menghadiri konferensi tentang Taoisme. Pada hari ketiga, 160 dari mereka telah dikirim. Pemilik paviliun lama mengirim lebih dari 100 jabatan kepada biksu berjubah emas dan berkata sambil tersenyum, ada lebih dari 160 asrama terkenal di sini, yang melampaui cakupan 100. Sambil tersenyum, biksu berjubah emas berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, tetapi siapapun yang memiliki jabatan dapat berpartisipasi dalam konferensi. Jika masih ada orang yang ingin berpartisipasi dalam pertemuan, mereka juga dapat berpartisipasi sementara. Apakah kamu yakin ingin begitu banyak orang? Katanya sambil tersenyum. Karena ini adalah teori, tidak ada batasan. Setiap orang dapat mengungkapkan pandangannya sendiri, sehingga orang dapat diyakinkan. Biksu berjubah emas berkata dengan senyum percaya diri. Master Paviliun tua melihat bahwa biksu berjubah emas begitu percaya diri sehingga dia menghela nafas tanpa daya, baiklah, itu tergantung padamu. Terima kasih banyak. Biksu berjubah emas menyatukan tangannya 10 kali. Pada hari ketiga, konferensi Tao secara resmi dimulai. Kuil mengundang para biksu untuk menyaksikan upacara tersebut.
Pada hari ini, ambang pintu kuil diinjak-injak oleh para biksu yang datang untuk menyaksikannya. Kuil itu penuh sesak dengan para biksu. Para pengikut dari 5 tempat suci dan 4 keluarga juga datang. Fei Tian Tiger dan yang lainnya berdiri di tengah kerumunan, menunggu dimulainya konferensi Tao. Ada lebih dari 100 asrama terkenal yang duduk di sisi Guan Xiantai. Mereka semua adalah orang tua dengan rambut hitam dan rambut putih. Mereka mengenakan pakaian yang luar biasa, dan mereka memiliki perasaan keabadian. Orang-orang ini dulunya adalah tokoh terkenal di wilayah selatan. Sekarang mereka duduk di sini dengan marah, menunggu untuk berdiskusi dengan biksu berjubah emas yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Ada lebih dari 100 biksu terkenal. Bisakah biksu berbicara dengan satu mulut? Kipas awan melihat ke sisi negeri dongeng yang penuh dengan orang, tidak dapat menahan diri untuk berkata. Karena biksu itu berani bertarung, dia tidak akan takut, kata Xuan Yuan. Kerumunan itu juga sangat berisik, tidak seorang pun akan berpikir bahwa biksu berjubah emas dapat memenangkan argumen ini. Jika lebih dari 160 orang bernama Su tidak dapat mengatakan bahwa seorang biksu tidak dapat membuka mulutnya, dia tidak akan mempercayainya. Biksu ini hanya menghina dirinya sendiri. Dia berani berdiskusi dengan begitu banyak orang terkenal. Dia terlalu bodoh untuk hidup atau mati. Bahkan jika biksu itu kalah, kita terlihat seperti tidak akan menang. Seseorang mendesah. Itu semua darinya. Bukannya kita ingin menggertaknya. Tidak heran kita. Seseorang mencibir. Dalam diskusi publik, seorang Tao muda dengan jubah Tao compang camping, menunggangi banteng hijau, berjalan santai ke pemandangan negeri dongeng dengan sepotong rumput di mulutnya. Pemuda itu tidak memperhatikan nyonya rumah terkenal lainnya, jadi dia berbaring di punggung pemuda itu dan menunggu dengan kaki terangkat. Wajah semua selebriti yang hadir menunjukkan ekspresi tidak puas. Bahkan jika anak laki-laki yang menunggangi sapi itu sudah sangat tua, dia terlalu tidak sopan, bukan? Bagaimanapun, mereka juga tokoh berpengaruh, jadi mereka diabaikan, terlalu tidak tahu malu. Meskipun hati tidak puas, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa, salah satunya adalah mereka menganggap Anda orang yang berstatus, tidak dapat membiarkan orang lain merasa bahwa mereka sama sekali tidak murah hati. Kedua, orang-orang muda yang menunggangi sapi jelas tidak kecil. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa makan dan minum secara cuma-cuma di paviliun Guanxian? Ketiga, mereka sangat berkuasa, dan beberapa nyonya rumah terkenal belum tentu merupakan saingan para penunggang sapi muda. Biksu berjubah emas, memegang tongkat Buddha di tangannya, berjalan ke kuil untuk mengamati ritual Buddha, dan berkata sambil tersenyum, Anda sopan. Semua tamu terkenal meremehkan dan tidak menjawab. Biksu berjubah emas tidak marah dan marah. Dia masih memiliki senyum di wajahnya, yang membuat orang berpikir bahwa lebih dari 100 nyonya rumah terkenal terlalu tidak sopan. Pemilik paviliun tua memandang mereka dari kejauhan dan menggelengkan kepalanya. Dia sangat kecewa dengan orang-orang terkenal ini dan bahkan tidak ingin melihat mereka. Biksu berjubah emas itu duduk bersila, meletakkan tongkatnya ke samping, melipat tangannya, dan tampak sangat taat dan serius. Dia berkata dengan suara rendah, merupakan suatu kehormatan besar untuk dapat berdiskusi tentang Tao dengan Anda hari ini. Subodhi, apakah ini murid kelima Buddha Sakyamuni? Tidak heran Anda memiliki keberanian untuk berbicara dengan lebih dari 100 orang terkenal. Tampaknya Anda memiliki beberapa keterampilan. Bagaimana dengan murid kelima Buddha Sakyamuni? Apakah 100 nyonya rumah terkenal masih bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa membuka mulutnya? Di antara kerumunan, nama Subodhi menyebabkan kegemparan. Tidak perlu berbicara tentang omong kosong. Mari kita mulai berbicara tentang Tao sekarang. Seorang lelaki tua dengan rambut putih berkata dengan dingin. Subodhi berkata, menurutmu apa teori Tao? Bukankah kita baru saja berbicara tentang Tao? Apa itu? Jika semua kata-kata ini tentang Tao, bukankah setiap katanya? Mengapa perlu membahas Tao di paviliun ini? Seorang lelaki tua berjubah hijau mencibir. Sebagai salah satu dari mereka, Subodhi tertawa dan berkata, saya berani bertanya kepada Anda, apa jalannya? Sebagai orang yang mempraktikkan Taoisme, jika Anda bahkan tidak tahu bagaimana menjadi seorang Tao, Anda benar-benar mengajukan pertanyaan yang konyol. Seorang lelaki tua berjanggut putih mencibir. Dengan senyum di wajahnya, Subodhi berkata, tolong jawab pertanyaanku, apa itu Tao?
3.000 jalan putih adalah leng. Tetapi ada jawaban lain. Melihat orang lain, dia tampak tidak puas dengan jawabannya. Sudah diketahui bahwa para biksu membangun 3.000 jalan. Apa jawabannya? Seorang nyonya rumah terkenal berkata tidak puas. Tatapan Subodhi beralih ke Dao Yi, yang sedang menunggangi banteng hijau. Dengan rumput di mulutnya, dia tampak acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Sebagai seorang biksu, dia bahkan tidak bisa menjawab apa itu Tao. Saya benar-benar kecewa, katanya. Mendengar kata-kata Subodhi, lebih dari 100 biksu dan saudari terkenal semuanya mengubah wajah mereka dan menjadi sangat jelek. Kata-katanya jelas merupakan semacam ejekan. Anda, seorang biksu Buddha, apakah Anda memenuhi syarat untuk membahas Taoisme di sini? Apakah Anda memiliki jawaban yang lebih mendalam? Seorang nyonya rumah terkenal mendengus dingin. Subodhi berkata, meskipun saya menganut agama Buddha, berkultivasi Tao sama saja dengan menganut agama Buddha. Jika Anda tidak mengerti cara Anda berlatih, bukankah itu akan membuat Anda tertawa? Memiliki 3.000 Tao itu bagus, tetapi ini hanya pernyataan umum. Masih belum ada jawaban yang akurat tentang apa itu Tao. Apa maksudmu? Tanya seorang nyonya rumah yang terkenal. Alih-alih menjawab perkataan biksu terkenal itu, Subodhi berkata, kita tidak memiliki 3.000 jalan dalam agama Buddha, tetapi kita memiliki tujuan yang jelas. Tujuan berkultivasi agama Buddha adalah untuk melindungi semua makhluk hidup dari bencana. Kita tidak pernah menggunakan 3.000 jalan ini untuk membantu semua makhluk hidup. Meskipun kita belum mengerti apa itu Tao, sulit bagi saya untuk memahaminya. Perkataan Subodhi tidak dapat membantu tetapi memublikasikan agama Buddha dan mengenai wajah semua selebriti yang hadir. Wajah semua selebriti itu membiru, dan hati mereka dipenuhi dengan kemarahan, tetapi tidak seorang pun berbicara. Saya tahu Anda di sini untuk memublikasikan agama Buddha. Mari kita bicarakan tentang agama Buddha saja. Mari kita bicarakan tentang agama Buddha saja. Anda mengatakan bahwa tujuan dari kultivasi agama Buddha adalah untuk membantu semua makhluk hidup. Berani bertanya, siapa yang telah ditolong oleh Buddha? Bagaimana mengukurnya? Dao Yi, yang tidak pernah membuka mulutnya, bangkit dari King Yu dan menatap Subodhi. Wilayah Barat adalah contoh yang baik, katanya sambil tersenyum. Semua orang di wilayah Barat percaya pada agama Buddha, jadi tidak pernah ada bencana, yang ada hanya kelahiran, penuaan, dan kematian yang wajar. Karena Buddha bersifat universal bagi semua makhluk hidup, apakah kita semua makhluk hidup? Apakah manusia biasa itu semua makhluk hidup? Tanya Tao Yi. Tentu saja, jawabnya. Kalau begitu aku bertanya kepadamu, apa yang Buddha lakukan sebelumnya? Mengapa kamu tidak datang untuk membantu kami saat menghadapi malapetaka? Apakah Buddha tertidur saat itu? Atau apakah Buddha tidak berani datang ke Purdu? Dao Yi mencibir. Periode kekecewaan besar dan bencana besar lebih dari 10 tahun yang lalu adalah argumen terbaik, dan juga dasar terbaik untuk sanggahan. Dao Yi telah berpegang pada ini, untuk melihat bagaimana agama Buddha dapat menjelaskannya. Karena tidak ada Buddha, maka perlu untuk mempublikasikan agama Buddha, katanya. Subodhi tidak melanjutkan topik ini, dia juga tidak menjawab kata-kata Dao Yi, karena itu adalah simpul mati. Jika kita terus membahas masalah ini, tidak akan ada hasil sama sekali. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Tao Yi bertahan. Melihat Tao Yi tampak serius dan tanpa ekspresi. Ia menyatukan kedua tangannya dan melafalkan sebuah nama Buddha, jika tanah suci terakhir di dunia ini juga tercemar oleh pertikaian, maka tanah suci itu bukan lagi tanah suci. Oleh karena itu, Buddha kita memutuskan untuk membiarkan kita meninggalkan tanah suci dan menyebarkan Dharma Buddha di dunia manusia. Hasilnya, semakin murni tanah suci, semakin sedikit bencana yang akan terjadi. Dao Yi memuntahkan rumput di mulutnya, dan suara, bah, itu bermakna. Dao Yi tidak berbicara lagi. Baginya, argumen-argumen ini tidak terlalu penting. Ia berkuda menuju Guan Xiantai dengan menunggangi sapi hijau. Para biksu terkenal di kuil itu saling memandang satu persatu. Tiba-tiba, mereka merasakan kekosongan di hati mereka. Subodhi menggelengkan kepalanya dengan lembut, menatap semua selebriti dan berkata, "Tuan-tuan, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat berbicara dengan bebas." Petik 2. Saya hanya punya satu pertanyaan.
Bagaimana dengan apa yang disebut keselamatan universal dalam ajaran Buddha? Apakah Anda akan mengubah boneka Anda menjadi boneka? Seorang nyonya rumah terkenal Tiking berkata. Subodhi berkata, biarkan semua makhluk memiliki Buddha di hati mereka dan percaya kepada Buddha. Dia tetaplah dia, tidak ada perubahan di hatinya, tetapi hatinya menjadi kuat dan penuh. Setiap orang memiliki kebebasan untuk percaya pada agama Buddha dan tidak percaya pada agama Buddha, dan jangan pernah memaksa orang lain ke dalam kesulitan. Perdebatan ini tidak sehebat yang dipikirkan banyak orang, juga tidak mengalahkan kesombongan Subodhi, apalagi meningkatkan prestise Taoisme. Akan tetapi, hal itu memungkinkan Subodhi untuk mempublikasikan agama Buddha, yang merupakan langkah pertama bagi agama Buddha untuk mempublikasikan agama Buddha di wilayah selatan. Keberhasilan langkah ini menunjukkan bahwa akan ada yang kedua dan ketiga kalinya sampai sekte Buddha itu berdiri kokoh di wilayah selatan. Para biksu di wilayah selatan sangat marah tentang masalah ini, terutama ketika mereka membahas Taoisme. Yang lebih menyedihkan lagi adalah lebih dari 100 biksu terkenal tidak dapat menjawab apa itu Tao. Akan tetapi, beberapa orang berkata, apa itu Tao? Para biksu terkenal itu tidak salah, tetapi para biksu di wilayah barat berada di puncak kepala mereka. Akan tetapi, beberapa orang seperti cermin, mengetahui bahwa jawaban yang diberikan oleh lebih dari 100 tamu terkenal itu memang tidak terlalu bagus, yang berarti mereka belum menjawab. Misalnya, mereka yang baru saja lahir di surga mencemooh hal ini. Mereka berani tampil dan mempermalukan diri sendiri jika tidak tahu apa itu Tao. Orang biasa tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka, tetapi orang-orang yang diistimewakan ini tidak takut pada apapun. Mereka dapat mengatakan apa yang mereka miliki, dan lebih dari 100 wanita bangsawan tidak berani melakukan apa yang mereka dengar. Intinya adalah mereka tidak dapat mengalahkan diri mereka sendiri. Itu omong kosong. Itu lelucon. Jika terus seperti ini, itu hanya akan memberi umat Buddha lebih banyak kesempatan untuk memanfaatkannya. Duduk di gubuk, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan merasa tidak berdaya ketika mendengar beberapa hal tentang Tao. Orang tua yang berjiwa itu berkata, mereka yang keluar dari aliran Buddhisme adalah murid sejati Buddha Sakyamuni. Di mana para biksu terkenal itu bisa menjadi saingan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tidak ingin mengatakan apapun tentang itu. Beberapa hal tidak dapat diselesaikan olehnya sendiri. Dia membiarkannya begitu saja dan berkonsentrasi mempelajari Tao Jing-nya sendiri. Setelah berdiskusi tentang Tao dengan lebih dari 100 orang terkenal, Subodhi tampaknya masih belum puas. Dia ingin lebih mempromosikannya. Dia tidak tahu apakah dia ingin menunjukkan bahwa agama Buddha lebih maju daripada Taoisme, atau apakah dia ingin membuktikan bahwa agama Buddha lebih kuat daripada Taoisme. Dia langsung menemukan 5 tempat suci. Tanah suci pertama yang dikunjungi adalah Tanah Suci Zixia. Sebagai salah satu dari 5 tempat suci di wilayah selatan, Tanah Suci Zixia harus memiliki sikap tertentu. Meskipun sangat eksklusif untuk agama Buddha, Anda tidak dapat mengatakan bahwa Anda akan menolak Subodhi kepada umat Buddha orang lain. Tanah Suci Zixia dengan sopan mengundang Subodhi ke Tanah Suci. Mengenai hal-hal setelah memasuki Tanah Suci Zixia, orang luar tidak begitu jelas tentang hal itu, tetapi orang-orang di Tanah Suci Zixia menghindari membicarakannya. Namun, ada rumor bahwa Subodhi dan Tanah Suci Zixia mendiskusikan Taoisme dan berpartisipasi dalam Zen. Tentu saja, karakter tingkat leluhur lama di Tanah Suci Zixia tidak akan maju untuk membahas Taoisme dan berpartisipasi dalam Zen dengan generasi yang lebih muda, tetapi tidak ada murid generasi yang lebih muda yang dapat bersaing dengan Subodhi. Akhirnya, seorang tetua tertinggi tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar untuk berdiskusi dengan Subodhi. Akibatnya, dia dengan cepat dikatakan tidak dapat berkata-kata, tersipu dan terus diam. Seperti kata pepatah, tidak ada tembok kedap udara di dunia, dan pohon anggur milik pohon anggur, tetapi bukan tanpa badai. Setelah meninggalkan Tanah Suci Zixia, Subodhi datang ke Tanah Suci Wanchu lagi. Tanah Suci Wanchu tahu tentang situasi Tanah Suci Zixia. Meskipun dia marah dalam hatinya, dia masih tidak dapat mengusir Subodhi. Kemudian, dilaporkan juga bahwa tidak ada murid Tanah Suci Wanchu yang dapat berdebat dengan Subodhi. Subodhi tidak menggerakkan gagang pedangnya, tetapi menggerakkan mulutnya,
yang membuat orang-orang yang garang di Tanah Suci Wancu tersipu malu dengan kekuatan mereka. Subodhi ini telah membuat wajah Zixia dan Wancu. Aku tidak tahu Tanah Suci mana yang berikutnya. Beberapa orang berdiri di pinggir lapangan, menyaksikan kegembiraan yang tidak terlalu besar. Tanah Suci Yaoqi memiliki gadis suci Yaoqi, Tanah Suci Yao Guang dan putra suci Yao Guang, dan Tanah Suci Sanxing memiliki Ye Chen dan Yin Qingyang. Aku tidak tahu apakah ketiga tempat suci ini dapat membalikkan keadaan dan menggosok semangat Bodhi bersama. Seseorang berkata dengan sedikit harapan. Dewi Yaoqi tidak muncul sama sekali. Hanya Dewi Yaoqi yang maju untuk berbicara tentang Taoisme dan Buddhisme dengan Subodhi. Tidak ada yang tahu siapa yang memenangkan kemenangan terakhir, tetapi beberapa orang melihat bahwa Subodhi meninggalkan Tanah Suci Yaoqi dengan damai. Tidak ada orang lain yang hadir dalam perdebatan itu. Hanya Dewi Yaoqi dan Subodhi yang duduk berhadapan. Setelah Subodhi keluar dari Tanah Suci Yaoqi, dia tidak pergi ke Tanah Suci Yaoqi dan Tanah Suci Sanxing, yang membuat banyak orang bertanya-tanya apakah teori Taoisme Subodhi telah dikalahkan. Namun, orang suci Yaoqi juga tidak maju untuk menjelaskan apa, masalah ini menjadi ketegangan. Jika kita terus membiarkan Subodhi ini terus membuat masalah di wilayah selatan, cepat atau lambat, akan ada masalah besar. Jika kita membiarkan umat Buddha dari wilayah barat memasuki wilayah selatan, apakah wilayah selatan akan tetap menjadi tanah suci monastisisme? Benar sekali, wilayah selatan pada awalnya adalah tanah suci kultivasi di dunia. Bagaimana para biksu dari wilayah barat bisa masuk? Seperti apa itu? Usir para biksu dari wilayah barat keluar dari wilayah selatan, dan larang mereka memasuki wilayah selatan nanti. Seluruh wilayah selatan hampir memicu gelombang perlawanan terhadap agama Buddha di wilayah barat. Banyak praktisi di kota abadi berteriak agar para biksu dari wilayah barat keluar dari wilayah abadi dan keluar dari wilayah selatan. Kemudian, saya tidak tahu siapa yang menyusun protes terhadap agama Buddha. Meskipun tidak banyak kata di dalamnya, itu adalah kata-kata yang tepat. Itu menggambarkan status ortodoks Taoisme sebagai tinggi dan meremehkan agama Buddha sebagai tidak berharga. Teks asli kecaman itu adalah, sekte Tao kita selalu menjadi ortodoksi-ortodoks di dunia. Taoisme berkembang pesat, dan ada banyak praktisi. Dalam menghadapi krisis besar dan periode kehancuran besar, bahkan jika tubuh sudah mati dan jalan sudah hilang, adalah kewajiban para kultivator untuk melindungi umat manusia. Mereka hanya menginginkan perdamaian dunia. Namun, umat Buddha tetap berpegang pada wilayah barat dan membuat penjara. Sebagai umat manusia, mereka mengabaikan keselamatan dunia manusia, yang mengerikan. Apa yang disebut belas kasih Buddha dan keselamatan universal adalah kata-kata kosong. Mereka adalah sekelompok keledai botak yang hanya berbicara dan menyakiti hati orang-orang. Mereka dibenci oleh sekolah Tao kita. Semua murid kita tidak tahan. Wilayah selatan adalah tanah suci Taoisme, dan murid-murid Buddha tidak bisa masuk. Saya berharap para praktisi Tao kita akan melakukan upaya bersama untuk mempertahankan status ortodoks Taoisme dan menciptakan kemuliaan Taoisme bersama-sama. Munculnya petisi untuk Buddha seperti itu telah dibaca oleh semua orang yang mempraktikkan agama Buddha, dan itu juga membangkitkan hasrat untuk menekan agama Buddha. Di gerbang paviliun Guanxian, banyak biksu mengadakan petisi untuk membahas Buddha dan meminta Subodhi untuk meninggalkan wilayah selatan dan kembali ke wilayah barat. Pemuda yang menunggang sapi menyaksikan kegembiraan itu. Dia ingin melihat bagaimana biksu itu menghadapinya. Mengenakan jubah emas dan memegang tongkat Buddha, dia pergi ke gerbang paviliun Guanxian. Menghadapi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang berterbangan, dia masih tersenyum dan berkata, Amitabha, Dharma Buddha akan menyebarkan cabang dan daunnya di dunia suatu hari nanti, satu bunga satu dunia, satu daun satu Buddha. Dengan senyum di wajahnya, Subodhi tidak merasa malu, tetapi pergi dengan bebas dan mudah. Para biksu dari wilayah selatan mengusir Subodhi dari wilayah selatan. Mereka semua menggembirakan. Akibatnya, murid Buddha mana yang datang ke wilayah selatan? Satu datang dan satu pergi. Ye Chen juga mendengarkan Long Qing membaca petisi untuk Buddha di gubuk, dan dia tidak bisa menahan tawa. Saya tidak tahu siapa yang menulis sumpah Buddha seperti itu. Meskipun masuk akal, itu sangat kasar. Hanya orang-orang yang telah bingung yang membacanya dan menjadi bersemangat.
Long Qing berkata, "Guru, sangat menyenangkan melihat Subodhi telah diusir." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah menurutmu agama Buddha begitu mudah mengakui kekalahan? Bukan tanpa alasan bahwa wilayah barat bisa menjadi ember besi. Lihatlah, agama Buddha akan datang lagi suatu hari nanti, tetapi waktunya belum cukup matang." "Guru, kapan Anda akan pergi?" Long Qing bertanya. Ye Chen berkata, "Sekarang mata semua orang tertuju pada gerbang Buddha. Apa berita dari dunia bawah, dunia iblis, dan Protos?" Long Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang-orang itu tidak ada hubungannya. Tampaknya mereka telah menghilang tanpa alasan. Saya tidak tahu apakah itu karena guru tidak dapat meninggalkan rumah, jadi dia harus menyerah untuk sementara waktu atau karena alasan lain." Ye Chen merenung sejenak, lalu berkata, "Anda pergi berlatih." "Ya." Long Qing meninggalkan gubuk itu. Setelah hening sejenak, Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, pasti akan ada masa kekacauan di masa depan. Long Qing dan Long Tong membuat kemajuan terlalu lambat. Kita harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan mereka, jika tidak, akan sulit menyelamatkan nyawa mereka di masa sulit. Ye Chen berpikir, akhirnya matanya berbinar, lalu keluar dari gubuk, diam-diam meninggalkan tanah suci Sanxing. Perselisihan antara agama Buddha dan agama Tao di wilayah selatan berakhir. Nanyuyu kembali tenang. Sebelumnya, banyak orang memusatkan perhatian mereka pada perselisihan antara agama Buddha dan agama Tao, tetapi mereka mengalihkan perhatian mereka pada dunia saat ini. Setelah perselisihan antara agama Buddha dan agama Tao berakhir, banyak orang mulai merasa bahwa wilayah selatan tampaknya jauh lebih damai sekarang, dan bahwa mereka yang disukai oleh surga dan bangsa lain tampaknya telah menghilang, dan tidak ada gerakan di atas. Meskipun terkadang kita dapat melihat beberapa sosok Tianjiao, pertikaian antara Tianjiao dan Tianjiao jarang terjadi, yang tidak hanya aneh. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk mengirim mereka ke sana? Di puncak gunung berbentuk pedang, ada sebuah gubuk. Di luar gubuk, dewa memenggal kepala dan menatap Ye Chen Dao. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, hanya di sana mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Jika mereka mati di sana, itu akan menjadi hidup mereka, tetapi aku akan membalas dendam untuk mereka. Baiklah, karena kamu telah memutuskan, aku akan membantumu sekali. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih telah memenggal dewa. Dewa pemotong berkata, kamu tidak salah. Dunia ini juga merupakan masa yang kacau. Cepat atau lambat akan muncul. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang kuat, kamu tidak dapat menonjol di masa yang sulit ini. Ye Chen berkata sambil tersenyum, mungkin ketika daftar Feng Shen keempat muncul, itu adalah saat kekacauan datang. Aku tidak tahu kapan hari ini, mungkin besok, atau hari ini. Dewa pemenggal memandang Ye Chen dan berkata, apakah kamu siap? Ye Chen menggelengkan kepalanya, mengangguk lagi, dan akhirnya berkata dengan senyum tak berdaya, aku tidak tahu apakah aku siap. Singkatnya, tentara akan menghalangi air dan menutupi bumi.